Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Mila Adila dengan NIM 61201230462, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA 5 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMF, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah kinerja manajemen kinerja dengan dosen Bapak Teguh Setiadi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama dari kelompok 1. Jadi materi untuk kelompok 1 ini berfokus pada dasar-dasar dan dinamika manajemen kinerja yang mencakup pemahaman dalam mengenai bagian organisasi. Pembahasan akan diarahkan pada identifikasi berbagai permasalahan dan tantangan nyata yang dihadapi dalam praktik manajemen kinerja dengan penekanan khusus pada konteks sektor peraturan. Selain itu, materi ini juga menelaah berbagai isu strategis yang menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan kinerja di masa kini. Baik, materi dari kelompok 2 ini berfokus pada integrasi antara kepemimpinan dan sistem manajemen dalam upaya mengoptimalkan output organisasi. Pembahasan dimulai dengan konsep kepemimpinan kinerja dan bagaimana pendekatan sistem diterapkan dalam manajemen kinerja untuk memastikan seluruh komponen organisasi selaras. Selain mengklarifikasi definisi dasar mengenai manajemen dan kinerja itu sendiri, materi ini juga menguraikan berbagai dimensi kinerja yang krusial bagi keberlangsungan organisasi serta merumuskan strategi yang krusial bagi dan faktor-faktor penentu yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang efektif. Jadi berdasarkan maparan di atas, topik utama manajemen kinerja yaitu adalah 1. Kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi tim guna mencapai standar prestasi yang tinggi. Pemimpin dalam konteks ini tidak hanya memerintah, tetapi menjadi penggerak utama yang memastikan setiap anggotanya berorganisasi, memahami target, dan melihat sumber untuk mencapainya. Terus yang kedua ada pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Manajemen kinerja tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem terintegrasi. Pendekatan sistem melihat kinerja sebagai proses yang terdiri dari yang pertama ada output, MSDM, sarana dan prasarana. Yang kedua ada proses pelaksanaan kerja dan bimbingan. Terus yang ketiga ada output, hasil kerja nyata. Yang keempat ada outcome, dampak luas dari hasil kerja terhadap organisasi. Yang ketiga ada konsep manajemen kinerja dan manajemen kinerja. Manajemen, apa sih manajemen? Itu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Terus ada manajemen kinerja, sambungan antara manajemen dan kinerja. Manajemen kinerja, proses komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu serta tim agar selaras dengan tujuan strategi organisasi. Itu saja materi kelompok 2 yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya pemaparan materi kelompok 3.
Materi ini mendalami penerapan pola pikir sistem dalam pengelolaan kinerja organisasi. Berikut adalah rincian pembahasannya. Yang pertama ada pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan ini memang organisasi sebagai salah satu kesatuan yang berdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada input, mencakup sumber daya manusia, modal, dan informasi. Yang kedua ada proses aktivitas transformasi atau operasional kerja. Terus ada output, hasil akhir berupa produk, layanan, atau keuntungan. Terus yang kedua ada strategi manajemen dan meningkatkan kinerja. Bagian ini membahas taktik yang digunakan organisasi untuk memacu produktivitas seperti penyelesaian tujuan individu dengan visi perusahaan. Terus pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, penerapan sistem insentif yang berbasis pada hasil kerja nyata. Terus yang ketiga ada arti penting sistem dalam manajemen kinerja. Sistem sangat krusial karena fungsinya berfungsi sebagai standarisasi. Apa standarisasi itu? Memastikan setiap departemen memiliki ukuran keberhasilan yang konsisten. Terus monitoring, memudahkan pelacakan kemajuan tugas secara real time terus yang ketiga ada berdasarkan pengambilan keputusan, memberikan data akurat untuk evaluasi atau promosi karyawan. Terus ada proses manajemen kinerja. Proses ini umumnya mengikuti siklus yang berkelanjutan yang meliputi perencanaan planning, penetapan target dan standar kinerja di awal periode. Terus yang ada pelaksanaan dan pemantauan, pendampingan, posting saat tugas sedang berjalan. Terus ada penilaian, asesmen, evaluasi capaian dibanding dengan target awal. Yang terakhir ada peninjauan dan tindak lanjut, pemberian umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. Itu saja untuk materi kelompok 3 ya guys. Oke, selanjutnya ada materi yang keempat. Materi untuk kelompok 4 berfokus pada materi strategi atau strategi planning. Berikut ada penjelasan poin-poin materinya. Ada metode strategi planning, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses sistematik untuk memenuhi arah masa depan dan organisasi. Modal ini biasanya melibatkan penentuan visi, misi, dan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Yang kedua ada modal the general official of strategic management. Modal ini menekankan pada pentingnya sebuah unit khusus kantor manajemen strategis dalam organisasi yang berfungsi untuk yang pertama menyelaraskan strategi di seluruh departemen. Yang kedua ada memastikan strategi dijalankan dengan disiplin. Terus yang ketiga ada mengawasi kinerja organisasi melalui alat seperti balance scorecard, manfaat dan keterbatasan dalam perencanaan strategi. Manfaatnya ada dua. Yang pertama ada manfaat memberikan arahan yang jelas, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Terus yang ketiga, terus ada keterbatasan membutuhkan waktu dan biaya besar, resiko kegagalan jika analisis data tidak akurat, serta sulitnya beradaptasi jika terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendadak. Terus ada Whittaker Model of Strategic Management, model dari James B. Whittaker ini menekankan pada siklus 5 tahap. Yang pertama ada penyusunan rencana, menentukan apa yang ingin dicapai. Yang kedua penyusunan program, merancang langkah nyata. Yang ketiga pelaksanaan, menjalankan rencana. Yang keempat pemantauan, memastikan pelaksanaan sesuai jalur. Yang kelima evaluasi, menilai hasil akhirnya itu seperti apa gitu guys. Jadi model dari James B. Whittaker ini penyusunannya ada 5 ya guys. Terus review model perencanaan strategi. Bagian ini membahas evaluasi terhadap
berbagai model yang ada untuk menentukan model mana yang paling cocok yang dikaitkan dengan skala dan jenis organisasi yang sedang dianalisis. Teknik penyusunan strategi planning. Beberapa teknik populer yang sering digunakan adalah top down. Strategi ini dibuat oleh manajemen puncak lalu diturunkan ke bawah. Terus bottom up, masukan dari staff level ke bawah dikumpulkan untuk membawa strategi besar. Terus kolaboratif, kerjasama timbal balik antara manajemen dan karyawan. Terus ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Ini adalah fondasi dan perencanaan strategi yang sering dikenal dengan analisis SWOT. Internal menganalisis kekuatan dan kelemahan seperti MSDM, keuangan dan budaya organisasi. Eksternal menganalisis peluang dan ancaman seperti tren pasar, kebijakan pemerintah dan persaingan bisnis. Itu saja yang saya sampaikan dari materi yang keempat, guys. Lanjut ke materi yang kelima. Baik, untuk materi yang terakhir, kelompok 6, yaitu berfokus pada manajemen kompetensi. Berikut adalah penjelasan poin-poin materinya. Yang pertama ada teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Poin ini membahas langkah awal dalam memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat. Analisis kebutuhan mengidentifikasi kesenjangan gap antara keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi menentukan apakah kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui rekrutmen baru, pelatihan staf yang ada, atau penetapan ulang posisi. Yang kedua adalah yang B, maksudnya mengembangkan kompetensi. Setelah kebutuhan identifikasi, organisasi harus melakukan pengembangan melalui pelatihan training, fokus pada peningkatan keterampilan teknis jangka pendek, pengembangan development, fokus pada persiapan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Terus mentoring atau coaching, pendampingan langsung oleh senior untuk mentransfer keahlian. Yang C ada soft skill dan hard skill. Dalam kompetensi, dua elemen utama yang harus dimiliki setiap individu. Hard skillnya kemampuan teknis yang terukur dan spesifik untuk pekerjaan tertentu, contohnya penguasaan software, analisis data akuntansi. Terus soft skillnya ada atribut personal yang mendukung interaksi manusia dan efektivitas kerja, contohnya komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu, adaptabilitas ya. Yang D identifikasi kompetensi aparatur dalam konteks organisasi publik atau pemerintah. Poin ini membahas standar kompetensi bagi ASN atau aparatur. Kompetensi teknik, keahlian spesifik bidang tugas. Yang kedua ada kompetensi manajerial, kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan unit organisasi. Terus ada kepemimpinan sosial kultural, kemampuan bekerja dalam masyarakat yang menjemuk, etika, nilai, dan moral. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi kompetensi seorang tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh, yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, bakat, minat, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Dan faktor eksternalnya adalah lingkungan kerja, fasilitas pendukung, budaya organisasi, dan ketersediaan sistem penghargaan atau reward system. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau pembaca atau menjelaskannya kurang baik, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya menjelaskannya agak kurang atau terlalu cepat karena ini mengejar waktu ya guys. Segitu aja yang bisa saya paparkan untuk materi 1 sampai materi ke-6 atau kelompok 1 sampai kelompok 6. Semoga bermanfaat ya guys, dan semoga bisa dimengerti.
Segitu aja guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.